dengan sesuatu yang luar biasa. Di awal bulan, di bulan terakhir, mengawali bulan Natal ini, berkat Allah, janji Tuhan dibukakan kepada kita. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Bukankah itu harapan setiap kita? Setiap hari, setiap waktu, Tuhan membuka perbendaharaannya. Tuhan membuka pintu berkatnya. Tuhan membuka semua persediaannya bagi kita. Sejak saya menikah sampai hari ini, saya selalu berusaha untuk membeli beras untuk 1 bulan kebutuhan. Jadi saya kalau melihat orang beli beras 1 kilo di bulan, itu hati saya itu rasanya nggak lilo gitu saya ya. Rasanya, tapi ya semua orang berkata sendiri-sendiri. Saya hanya menyampaikan bahwa kami selalu berusaha untuk beli beras di awal bulan. Itu begitu habis beras, beli untuk kebutuhan 1 bulan. Kalau di tengah bulan itu ada berkat lain yang memberikan beras, berarti persediaan beras bulan yang akan datang akan dikurangi pembeliannya. Dengan satu harapan, kalau dalam satu keluarga, khususnya keluarga saya, perbendaharaan beras itu ada. Setiap hari rasanya ayam di hati. Beras isi, tinggal gereh karo uyah karo lomboke golek ngenteni ora apa-apa, tapi berasnya masih tetap ada. Apalagi begitu anak-anak kami menjadi 4 gitu ya. Rasanya waduh, kalau besok pagi nggak punya beras rasanya mut. Sehingga kami terus pokoknya mbah piye caranya awal bulan berasnya dicukupi untuk kebutuhan. Waktu 2 orang, waktu 3 orang, waktu 4 orang sampai ke 6 orang selalu kita waspadai supaya jangan sampai kekurangan beras di tengah bulan, yang berarti poso kepeksa. Saya kalau mendengar hamba Tuhan bercerita, bersaksi, lalu mengatakan saya puasa di hadapan Tuhan, tapi kepeksa tak omong ini rasa cerita. Karena kalau puasa itu dengan satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan, maka tidak perlu diceritakan. Bahkan firman Tuhan berkata kalau kamu puasa, basuhlah muka, biar kelihatan seger, biar kelihatan baik, biar kelihatan sehat, dan tidak ketoro lai poso. Dan hebat Tuhan lalu cerita aku poso mergo kepeksa, tiba-tiba di kekurangan. Lalu sehingga karena hal seperti itu saya tidak ingin anak istri saya menjadi khawatir besok mangan opo. Yang saya rindu bukan besok mangan opo, bukan mangan sopo, tapi kita makan di mana. Amin. Ya tak? Kita ini kan di dunia ini ada 3 tingkatan kehidupan. Opo sing dipangan? Berarti urung duwe opo-opo belas gambaran lu nenek. Penggawean renek gambaran duwe ora duwe. Mangan opo? Mangan opo iso milih. Berarti persiapan ada milih sesuk mangan mie gereh, sesuk mangan mbek lopong, besok mangan mbek sawi, sesuk mangan mbek RW gitu. Makan di mana? Wow. Jadi sarapan yang singgil, makan siang yang Blitar, itu kira-kira, terus makan malam yang Jogja. Amin. Saya kemarin itu agak pikir gitu ya. Kakak saya itu dari Malang tuh ngampiri saya. Ayo, golek mangan. Pengen mangan soto lho ning Solo sudah. Aku bilang kita mau paling luwe nek ta. Loh, enggak apa-apa. Kita kan sekali-sekali harus tampil beda. Mangan soto ning Solo, karena jadi Solo jadi soto enak. Golek kok mangan ning sikil ning di rumah. Entar no. Ayo jualan. Kita ke mana? Kok 12 sampai sopirono. Terus, jadi terus. Mulai putal.
to Mas? Ning Solo. Golek apa? Golek soto. Nek golek soto ning Solo tanggoku lho soto larang oke. Ngene iki ya. Iya. 100 soto sak. 50 untuk soto sak mangkok. 40 untuk soto sak mangkok kan soto larang. Lah apa mangan soto ado-ado? Biar tampil beda. Kita mau makan di mana? Apa ini berarti terus yang terakhir makan dengan siapa? Mangan, jajan, ngejak tangga. Itu sing keempat. Arang-arang sing. Tuhan mengatakan kepada Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya, persiapannya, dana cadangannya untuk kita semua. Cadangan Tuhan yang begitu melimpah, dikatakan langit itu adalah pintu berkat Tuhan. Di bulan Desember minggu pertama ini janji Tuhan kepada kita, Tuhan akan membukakan perbendaharaannya yang melimpah. Kok bacanya susah? Tuhan berjanji membukakan perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit di sana. Amin. Bukan hanya itu, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanah. Berapa hari yang lalu lewat Jinden mengajak, ayo silakan datang dan mengikuti kejutan Tiban. Udah titi wancine Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita. Amin. Di beberapa tempat sudah mulai banjir. Di Kalimantan Tengah setiap hari pagi sore hujan. Kini belum, memang belum waktunya, tapi janji Tuhan pasti akan digenapi untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, pada waktunya Tuhan. Ora usah tiban, nek tiba tenan piye. Ya, tapi janji Tuhan itu ada. Saya dari mana kemarin? Dari Belingi, beberapa 2 hari lalu, udan dari. Teko Banjugor ini panas. Udan kok nyebrang kali berantas gitu terkenai. Apa? Ada banyak orang mengatakan, oh ini ada begini, banyak orang punya gawe, ada orang punya ini, ada punya proyek, ada apa. Yang jelas belum masa Tuhan bagi kita. Waktunya Tuhan belum tiba. Meskipun kita menanti-nanti, namun pada waktu Tuhan itu, waktunya Tuhan itu, masanya tiba, maka hujan itu akan dicurahkan kepada kita. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan memberkati segala pekerjaan. Amin. Ini janji Tuhan di awal bulan Desember, di bulan Natal ini. Tuhan akan membuka perbendaharaannya, memberikan hujan bagi tanahmu, dan memberkati segala pekerjaanmu. Yang tani pertaniannya janji Tuhan akan diberkati. Yang pegawaiannya akan diberkati. Yang buruhnya akan diberkati. Semua yang katakan firman Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, apapun bentuk dan usaha yang kau kerjakan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa. Luar biasa. Engkau memberikan pinjaman, bukan meminjam, tetapi kita akan diberikan kelebihan, kelimpahan daripada Tuhan untuk bisa memberi pinjaman kepada orang-orang yang meminjam. Di bagian lain, firman Tuhan sebelum ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati rotimu, dan Tuhan akan memberkati tanahmu, Tuhan akan memberkati bakulmu, Tuhan akan memberkati seluruh dan adonanmu yang ada, dan berkat Tuhan itu akan dilimpahkan. Artinya di
di bulan awal bulan ini Tuhan menjanjikan sebuah berkat yang berkelimpahan bagi kita semua. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, tetapi nantikan janji Tuhan itu dipenuhkan atas kita. Beberapa orang mengatakan kepada saya, Pak, BAMAK, Badan Kerjasama Antar Gereja, akan Natal di pertengahan bulan 1. Puji Tuhan, sudah ada dana kontak dari Bu Sri Rahayu 25 juta PDIP pusat. Lalu pabrik roti nambahi 10 juta, 35 juta. Tetapi mereka begitu khawatir. Tolong adakan persembahan ekstra di setiap gereja, berapapun jumlahnya, dikirim sebelum tanggal 16. Di gereja-gereja di seluruh Blitar diminta mengadakan persembahan khusus untuk Natal tahun ini, supaya Natal boleh lebih baik dan tidak kekurangan dana. Saya bilang, kenapa terlalu khawatir? Kalau yang gede kebutuhan 25 juta dijanjikan dan sudah cash, sudah dikirim. Lalu yang 10 juta sudah dikirim. Tinggal yang kecil-kecil kenapa bingung? Kenapa khawatir? Pak, karena ini Natal, mungkin Natal yang pertama setelah pandemi, kita mau rayakan dengan baik. Tidak perlu khawatir, janji Tuhan perbendaharaannya akan dibukakan. Amin. Kita Natal kita tanggal 16, hari tanggal 3, kurang 14 hari lagi. Tidak sedikit Pak. Lalu Pak Nanan minggu yang lalu melaporkan 14 nama sudah masuk. Belum ada tambah 15 nama masuk. Kalau saya teliti, walaupun saya belum lihat secara langsung, dari 15 itu janji imannya kita 26. Yang 14 itu bukan hanya dari sini saja toh? Ya. Nah, orang yang belum janji iman, berarti yang janji iman kita yang masih ditunggu. Tapi ingatlah, yang janji iman belum bayar hari ini, Tuhan bukakan pintu Amen. berkatnya atas. Amin. Bahkan diberi kelimpahan daripada Tuhan. Ayat yang 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bukan hanya memberikan kecukupan, tetapi Tuhan akan mengangkat derajatmu, kata firman Tuhan. Dari kecukupan berkat Allah akan dilimpahkan, tapi derajat hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Engkau tidak menjadi ekor, tetapi bukan banyak turun, tetapi engkau akan naik. Bukan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik, bukan turun. Derajat hidup kita akan diangkat, akan dinaikkan oleh Tuhan. Itu janjinya. Kalau orang yang berpangkat hari bulan ini akan naik pangkat, yang pegawai, yang buruh, berarti Tuhan akan memberikan berkat lain yang tidak sama dengan tahun yang lalu. Dan bulan ini, tahun ini, Tuhan janjikan itu untuk mengangkat derajat kita. Tapi setidaknya derajat secara rohani, kita bukan manusia bina biasa, tapi manusia yang sudah ditebus olehnya, yang dibebaskan kita dari segala belenggu dosa yang ada. Tapi kasih Kristus telah menebus kita supaya kita menjadi manusia yang sejati, bukan diremehkan, tetapi manusia yang dihargai oleh Tuhan. Sampai Kristus dikirim ke muka bumi ini untuk mengangkat derajat kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat itu, apabila kau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dengan setia. Berkat Allah disyaratkan bagi kita, kelimpahan berkat
ngangkat derajat oleh Tuhan atas kita. Di bulan ini dikatakan ada syaratnya. Yang pertama adalah mendengarkan perintah Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, tetapi mendengar dan meneliti perintah Tuhan atas kita. Apa yang Tuhan perintahkan gerakan atas kita dalam hidup kita hari ini, seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan, bisikan atas kita. Apa perintah Tuhan disampaikan atas kita hari ini? Kita dibisikkan oleh Tuhan dalam roh kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan melakukannya dengan setia. Seorang atau sepasang anak muda sudah cukup dewasa, berjanji setia satu sama lain. Si wanita diminta untuk mengantarkan kepergian calon suaminya di sebuah stasiun, tapi bukan ke Sampeng. Sang pria mengatakan, saya akan pergi dan saya akan kembali lagi untuk membina engkau. Saudara-saudara kasih Tuhan, tapi aku ingin melihat bahwa engkau setia menunggu kedatanganku di pojok stasiun itu. Maka pergilah mereka, dan begitu kereta mau datang, wanita itu tinggal di pojok stasiun di situ sebelum, sehingga dia bisa melambaikan tangannya. Dan calon suami mengatakan, aku ingin melihat, satu hari aku datang melihat di pojok itu kamu ada di sana. Maka minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Setiap hari wanita itu berdiri di situ dengan satu kesiapan, saya akan menyambut kedatangan sang mempelai. Rupanya bukan hanya 5 tahun. Wanita itu datang setia, macak di situ, bersolek di situ. Dia selalu datang tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum selesai, belum datang juga. Tidak pernah ada kabar berita kapan dia akan datang. Tapi wanita ini tetap setia pada janjinya. Setiap hari, jam berapa dia pasti datang ke tempat itu. Sampai 15 tahun, orang pikir wong edan. Wong wedok itu edan. Bendino mancak ning kono ngenteni sapa sing diraruh kabare bagaimana ndak tahu. Sampai tahun ke-18 dia setiap hari jam 2 sampai jam 4 ada di situ. Suatu hari ada kabar berita di stasiun itu, semua pedagang, semua gepeng-gepeng dipindahkan semua. Dipindahkan, dibersihkan. Tapi wanita itu bersikeras, saya tidak mau pergi dari sini karena saya berjanji seorang akan datang di kereta api jam sekian ini. Saudara-saudara, berita disampaikan sekali lagi bahwa wali kota di satu kota akan datang ke tempat ini. Semua harus bersih, sehingga Satpol PP membersihkan, semua dipersiapkannya. Bahkan umbul-umbul bendera untuk menyambut kedatangannya. Wanita ini pun disingkirkan. Tetapi setelah disingkirkan di tahun yang ke-18 itu, dia kembali lagi. Dia paksa untuk datang. Begitu kereta api datang, dia mulai muncul di sana. Tahun ke-18 dengan pakaian, dengan dandanan seperti yang diharapkan. Begitu sampai, semua orang bingung, waduh wanita itu datang lagi. Jadi semua pamong praja bingung sama dia. Harus bagaimana? Wis jane iki wong situ tok. Kereta datang. Sang wali kota. Waktu wali kota ini turun, dia datang ke sana. Atau waktu turun. Bodoh kan anak. Dia lihat di tempat yang jauh, dia melihat bahwa wanita yang pernah mendengar janji itu masih tetap setia.
Semua menyambut untuk memberikan penghormatan. Tetapi sang wali kota itu datang, begitu turun, dia langsung cari orang yang di pojok sana yang sudah 18 tahun menunggu menantinya dengan keadaan yang sudah semakin tua. Tidak melek lagi, tetapi dia tetap bersolek. Dan pria itu turun menyambut sang wanita itu, dikatakan, inilah mempelai yang akan kunikahi dalam waktu belakangan. Saudara-saudara, kesetiaan membutuhkan kesungguhan. Kesetiaan membutuhkan waktu. Kesetiaan membutuhkan kesungguhan atas kita. Wanita ini sudah banyak cemoohan, banyak hinaan yang disampaikan bahwa dia wanita gila, wanita ini itu segala macam, tidak punya harga diri dan seterusnya. Dia punya harga diri, dia punya penantian, dia punya janji di hati bahwa pria itu pasti akan datang. Tetapi untuk sampai menantikan sampai ke tahun yang ke-18 bukan waktu yang mudah. Waktu dia sedang pergi untuk mulai bekerja sampai naik pangkat sampai akhirnya menduduki tempat yang begitu baik, dilakukan secara wajar karena dia janji kepada seseorang yang menunggu di sana. Yesus berjanji kepada kita, jikalau engkau setia. Berarti kalau janji setia itu dinantikan oleh Tuhan, maka waktunya tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Namun apabila kita setia dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Perbendaharaannya akan dibuka begitu lebar, langit yang ada di atas kita, dan berkat A, B, C, D dipersiapkan. Yang ke-14 ayat, nantikan, dihargai, dan kesetiaan kita dinantikan oleh Tuhan untuk tidak terganggu oleh keadaan-keadaan lain, tetapi janji setia kita menjadi tegak lurus. Amin. Jangan menyimpang, jangan lari kepada ayat lain, tapi tetaplah dalam ibadahmu, tetaplah dalam imanmu, tetaplah pengharapanmu. Yesus Kristus yang sang imam agung itu pasti datang memenuhi janji-Nya. Amin. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan di pagi hari, tapi latihan banyak. Nanti yang pria, sekali lagi Pak Mesri sudah mengirimkan apa yang menjadi kerinduan kaum pria. Nanti ada musiknya, ternyata sudah dapat dikerjakan dengan baik. Tinggal kita latihannya dengan baik. Jangan otot-ototan, tapi ototlah, ngotot untuk mengeluarkan suara supaya latihan kita lebih baik. Yang remaja, yang wanita, bagaimana wanita? Sudah bisa? Ya. Pintar sudah? Siap. Tinggal melangkah. Kita melengkapi yang belum ada. Di depan kita akan mengajukan untuk bersama. Jadi untuk malam kudus penyalaan lilin kita latihan satu lagu bersama dengan jemaat. Penyalaan lilin yang ada dan minggu berikutnya sudah dilaksanakan. Jangan lupa minggu depan tanggal 10. Natal kita tanggal 16. Berarti tanggal 10 Jadi bersih. latihan gladi bersih melimpah atas setiap hidup kita. Satu pujian yang sudah kita nyanyikan, bersyukur marang Gusti hatimu tambah rosa. Tahu tak Drit? Amin. Pak, dinyanyikan sekali Pak, Drit lali. Mari kita panggil bersama-sama. Kita nyanyikan bersyukur di hadapan Tuhan sebelum kita nanti akan mengambil bagian dalam
untuk firman janji-Mu bagi kami. Amin. Di awal bulan ini kami telah menerima sebuah janji daripada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membukakan perbendaharaan yang luar biasa, besar dan dahsyatnya. Begitu pada kekayaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kami. Tuhan, ampuni kami, biar kami semua meniti periksa hati hidup kami untuk tetap setia, mantap di hadapan Tuhan. Tegak lurus hati iman kami kepada, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Janji-Mu tentang pertanian, janji-Mu tentang pekerjaan, janji-Mu tentang rumah tangga, janji Tuhan tentang hewan yang peliharaan kami, semuanya pasti diperlukan. Dalam nama Yesus, bukan isapan jempol. Nanti janji-Mu menguatkan kami semua, biar Tuhan jauhkan dari bibir mulut kami sabar, sumut, keluh kesah. Tapi berikan kepada kami ucapan syukur. Ucapan syukur membuat hati kami kuat, hati kami tabah, hati kami semangat daripada Tuhan. Dan ucapan syukur itu pula Tuhan akan membuat hidup kami semakin dimuliakan, karena janji-Mu selalu ditepati dan diberi Tuhan atas kami. Di awal bulan ini kami terima janji itu, dan dengan tetap membuka dengan beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti membukakannya tepat pada waktunya, memberikan setiap pergumulan atas kami, menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Hari ini kami bersyukur mengawali bulan kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan semangat daripada Tuhan. Hari ini kami hendak mengambil bagian dalam perjamuan kudus Bapa di surga. Layakkan setiap kami hari ini. Ampuni kami semua Bapa di surga, agar kami sekaliannya boleh layak mengambil bagian perjamuan Tuhan, perjamuan yang buat kami menyatu dengan Engkau, bukan hanya secara manusia, tapi roh kami menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan firman, dan kami menjadi manusia yang berbeda dengan manusia lain. Sebab segala janji dan berkat firman Tuhan menjadi satu, roh-Mu menjadi satu, mengikat atas kami semua hari demi hari, sehingga cinta kasih kami kepada Tuhan semakin membara. Akhir tahun ini kami akan mengakhirinya dan menutupnya dengan sukacita, dengan berkat Allah, dengan kegembiraan dan kerjasama yang baik, menyambut tahun yang akan datang dengan penuh harapan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap syukur dan saat ini menyediakan hati pikiran kami untuk Tuhan tetap berkarya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyanyian pertama pembukaan yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus
yang telah disesah, disiksa, dihancurkan karena dosa pelanggaran setiap kita. Dia telah tebus, dia telah beli dengan tubuhnya yang direlakan disiksa bagi kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan menghancurkan roti dan makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Selanjutnya mengangkat cawan. Cawan ini melambangkan darah perjanjian baru. Darah anak domba Allah yang tidak pernah bersalah, tetapi akan dicurahkan darahnya supaya dengan darah yang satu menyucikan setiap hati hidup kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama darah Kristus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ya, terima
perjamuan kudus yang diadakan. Kiranya bukan sesuatu yang biasa, menjadi rutinitas bagi kami sehingga tidak berarti bagi kami. Tapi kerinduan kami Tuhan, setiap perjamuan kudus membekas di hati kami, menyatakan sesuatu bagi kami. Dan oh haleluya Tuhan, Tuhan menyatakan sesuatu pula atas kami. Seperti janji-Mu, mujizat banyak terjadi pada waktu umat Tuhan melakukan perjamuan kudus. Kami rindu mujizat Tuhan terjadi atas kami. Segala persoalan, sakit, penyakit, semuanya diselesaikan dalam nama Yesus. Umatmu menikmati kemuliaan Tuhan, kebebasan, kemerdekaan dari pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami pun pada akhirnya kami serahkan kepada Tuhan, khususnya menjelang pemilu yang akan datang. Mari Bapa, berkaryalah untuk Indonesia. Berbuatlah untuk Indonesia dalam nama Yesus. Jagai negeri kami dari segala gesekan fisik antar golongan, antar partai, antar pengikut satu sama lain, dan jadikan negeri kami penuh damai. Pemilu yang akan datang dilakukan secara damai, jurdil, dan nama Tuhan yang terus diagungkan. Kami seluruh umat Tuhan boleh mengikuti seluruh perkembangan yang ada di Indonesia dan mengambil bagian dan pada akhirnya mensukseskan dengan benar pemilu yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk penjagaan-Mu, dan terus seperti janji Tuhan, Mu akan membukakan perbendaan-Mu secara melimpah setiap umat-Mu, keluarga masing-masing. Demikian juga pada gereja kami, kepada masyarakat sekeliling kami, kepada pekerjaan Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pekerjaan-Mu akan bersara, akan semarak di mana-mana. Ada banyak jiwa yang pada akhirnya dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kata syukur dan ibadah ini kami kasih kepada Tuhan. Iman